Di konstitusi kita jelas, ada tap MPR-nya jelas, bahwa PKI, bahwa komunisme itu dilarang di negara kita Indonesia. Jadi kalau ada, tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada saya. Saya gebuk detik itu juga. Politik gebuk-menggebuk ala Soeharto dan Jokowi. Gebuk adalah bahasa kekuasaan, bukan bahasa hukum. Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara hukum. Kalau ada keluar dari koridor itu, yang pas istilahnya, ya digebuk. Kalimat itu terlontar dari seorang Presiden Joko Widodo. Pernyataan bernada ancaman ini tidak berdiri sendiri. Jokowi mengaitkannya dengan salah satu isu yang cukup ramai jadi perbincangan, yakni kebangkitan komunis. Sebagai Presiden, Jokowi berjanji tidak akan segan-segan menggebuk pihak-pihak yang coba membangkitkan PKI dari kuburnya. Alasannya, PKI dilarang konstitusi. Ada kemiripan antara cara komunikasi politik yang disampaikan Jokowi dengan apa yang pernah dilakukan Soeharto. Presiden terlama Indonesia itu menggunakan kata-kata bernada ancaman untuk menekan lawan-lawan politik yang berpotensi mengganggu kekuasaannya. Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan beragam kata untuk menekan sekaligus menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Salah satu dari sejumlah kata agresif paling menonjol yang pernah diucapkan Soeharto adalah gebuk. Soeharto dan politik pukul sampai habis. Dalam penerbangan pulang ke tanah air, usai lawatan ke Yugoslavia dan Uni Soviet, Soeharto secara khusus mengemukakan istilah gebuk. Kata ini dipakai saat menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya tuntutan melakukan suksesi nasional. Seperti halnya Jokowi, Soeharto menyatakan Orde Baru sudah bertekad melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara konstitusional, silakan melakukan apa saja sampai mengganti saya. Jalannya sudah ada, yaitu melalui cara konstitusional. Tetapi kalau dilakukan di luar itu, apakah ia seorang pemimpin politik atau jenderal sekalipun, akan saya gebuk. Siapa saja akan saya gebuk, karena saya harus menertibkan pelaksanaan konstitusi itu. Kata Soeharto, seperti dipetik dari Kompas, 29 September 1989. Pengamat komunikasi politik Cipta Lesmana dalam bukunya Dari Soekarno sampai SBY mengatakan, kata gebuk bermakna menghancurkan sampai rata tanpa belas kasihan. Kata ini menurutnya merefleksi kegusaran Soeharto terhadap pihak-pihak yang mencoba merongrong kekuasaannya. Di antaranya para pensiunan jenderal dan politikus sipil yang tergabung dalam kelompok petisi 50. Rupanya, di mata Soeharto, aktivitas politik para pensiunan jenderal yang tergabung dalam petisi 50 makin lama makin mengarah ke aksi makar untuk menggulingkan kekuasaannya. Kata gebuk digunakan oleh Soeharto saat pulang dari lawatannya ke Yugoslavia dan Uni Soviet untuk merespon pertanyaan para wartawan mengenai berbagai aksi unjuk rasa mahasiswa yang mirip dengan aksi mahasiswa di dekade 1970-an. Ketika itu, Soeharto menyampaikan kata gebuk diikuti gerakan tangan mengepal
siap meninju sambil tersenyum lebar dan tertawa. Soeharto mempertontonkan kekuatan, kekuasaan, keyakinan, kemenangan, dan posisinya dalam ketinggian terbang di atas 30.000 kaki di atas permukaan laut. Seperti ditulis S.D. Soeharto dalam Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Yaakob Utama. Siapa saja korban politik gebuk Soeharto? Soeharto memang tidak pernah main-main memberikan ancaman. Dia membuktikan ancamannya dengan memenjarakan sejumlah orang yang berani terang-terangan berseberangan dengan dirinya. Penanda tangan petisi 50, M. Yasin, mengatakan Soeharto telah memenjarakan dua tokoh petisi 50, yakni H.R. Darsono dan Insinyur Sanusi. Kata-kata gebuk sewaktu Soeharto pulang dari Jepang di atas pesawat. Siapa saja akan saya gebuk, walaupun jenderal ataupun sarjana. Dan ternyata Soeharto betul-betul menggebuk Letnan Jenderal Purnawirawan H.R. Darsono dan Insinyur Sanusi sehingga masuk penjara. Kata Yasin dalam memoarnya, saya tidak pernah minta ampun kepada Soeharto. Usaha melanggengkan kekuasaan dengan dalih menjaga konstitusi juga kembali disampaikan Soeharto menjelang akhir-akhir kekuasaannya. Pada Maret 1997, saat meresmikan asrama haji Donohudan dan rumah sakit umum daerah Dr. Muwardi di Surakarta, Soeharto coba merespon tuntutan para oposan yang meminta dia tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Lagi-lagi, Soeharto mengatakan tidak keberatan diganti dalam melepaskan jabatannya sebagai presiden jika rakyat memang sudah tidak menghendaki. Namun, dia menggarisbawahi usaha untuk melengsarkan dirinya mesti dilakukan secara konstitusional. Jika tidak, Soeharto tidak akan ragu-ragu menggebuk. Namun upaya-upaya itu harus dilakukan secara konstitusional. Kalau tidak melewati ini, saya katakan, ya saya gebuk karena melanggar konstitusi. Saya juga dengar, ada ini, ada itu. Kalau sampai melanggar hukum, saya gebuk betul. Serta tidak akan ragu-ragu mengambil tindakan kepada mereka. Tulis Akbar Tanjung dalam bukunya The Golkar Way. Gebuk sebagai bahasa kekuasaan. Kendati secara spesifik menyebut PKI, Jokowi sesungguhnya juga sedang menyasar yang lain. Dia menyampaikan kepada Kapolri, jangan terpengaruh pakai hitung-hitungan yang lain. Kalau ada bukti silahkan ditindak. Kalau gebuk, ya gebuk saja. Jelasnya, jangan sampai ragu-ragu. Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan hukum harus ditindak. Pernyataan itu menggarisbawahi siapapun, organisasi manapun, menjadi sasaran dari bahasa gebuk jika bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dinamika politik yang saat itu berkembang menjelaskan bahwa Jokowi juga secara implisit menyinggung organisasi masyarakat yang menjadi duri bagi kepemimpinannya. Salah satu yang paling menonjol saat itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang punya cita-cita mendirikan khilafah Islam, juga Front Pembela Islam (FPI). Isu kebinekaan dan NKRI harga mati juga bisa ditempatkan sebagai latar cerita untuk memahami arah dari pesan Jokowi. Persoalannya, Jokowi tidak bisa mempraktikkan kata gebuk dengan seenaknya kepada organisasi atau individu manapun. Gebuk adalah bahasa kekuasaan, bukan bahasa hukum. Untuk mengatasi bahkan membubarkan organisasi manapun, Jokowi tidak bisa melakukannya tanpa prosedur hukum yang benar. Menyinggung PKI secara spesifik adalah cara termudah. Selain PKI memang sudah terlarang dalam sistem hukum di Indonesia, PKI juga secara real sudah terkubur dan tidak lagi eksis. PKI lagi-lagi dijadikan dalih untuk mengatakan hal yang lain. Tidak hanya dalih, tapi juga cara termudah, juga paling aman.
bagi seorang Jokowi ketimbang menyebut misalnya HTI, apalagi FPI. Apa pandangan Anda? Demikian Kura-Kura, Takar Lambi Sundel.